Ayo, ayo. You lihat nih, sejak aku yang ngurus. Semua lampu dan lentera ini sudah diganti yang baru. Di sini juga udah nambah beberapa tempat bisa buat main game. Kalau nunggu makanan atau apa bisa main dulu di sana. Bagus, nggak nyangka. Pasar malam ini di tanganmu. Jadi teratur banget. Harus dong. Lihat nih, lagi musim ramai. Bisnis di sini juga lagi bagus omsetnya. Yu, maaf nih, ini baru aja dipasang beberapa hari ini. Aku lagi mau benahi, setiap hari nyanyi terus di sini. Bikin ribut aja. Lingkungan di sini seharusnya nggak bikin ribut. Selain itu di pasar malam ini, ada tempat karaoke yang bagus. Bisa juga buat memperkaya kehidupan budaya kita. Iya Yu, begitu kamu bilang aku baru sadar. Kalau udah nyanyi suara jualan di samping jadi nggak kedengaran. Biarkan aja dia nyanyi. Yuk kita lihat di sini. Yuyu. Yo, Ada apa, ada yang mengganggu pikiranmu? Hidupku sampai sekarang. Ada beberapa hal yang bikin aku sangat menyesal. Yuk, kamu di pusat perbelanjaan ini. Orangnya sangat berpengaruh. Apalagi yang bikin kamu menyesal? Kamu nggak tahu. 20 tahun yang lalu aku masih muda dan keras kepala. Nggak mau kalah sibuk sama karir. Nggak bisa ngurus anak. Akhirnya anakku hilang. Hilang. Dia seharusnya. Umurnya mungkin sama dengan gadis ini. Bener juga ya. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Semoga Tuhan melindungi orang baik, Yu. Aku yakin kamu pasti bisa ketemu lagi sama anakmu. Jangan terlalu sedih. Amin, semoga suatu hari nanti. Pasti bisa, Yu. Kita lihat di sini, Yu. Oke. Di sini aku sekarang ngatur barang-barang kebutuhan sehari-hari. Lihat nih, ada yang jual baju di sana, ada aksesoris, mainan dan sebagainya di depan sini. Yuyu, ada apa ini, Yuyu? Apa yang terjadi? Ambil kursi cepat-cepat, ayo. Cepat duduk-duduk. Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja? Yu, obatnya habis. Maaf, apa yang terjadi? Apa ini? Yu punya penyakit jantung tapi obatnya habis. Obat apa? Sini aku lihat, jangan panik. Aku punya obat ini. Yuyu mau ke rumah sakit. Ini obatnya bagus sekali. Sudah lebih baik. Terima kasih, Nona. Sama-sama, Yu sekarang baik-baik saja. Mau ke rumah sakit untuk periksa. Sebentar lagi akan baik. Pelan-pelan. Benar-benar terima kasih. Fang, maaf ya. Mengganggumu. Yu, jangan bilang begitu, kamu terlalu formal. Yang penting kamu baik-baik saja. Kalau begitu aku pulang dulu. Baiklah, kamu pulang dan istirahat yang cukup, aku antar kamu. Terima kasih banyak, Nona. Sama-sama, itu hal kecil. Silakan lewat sini. Maaf ya. Yu pulang dan istirahat yang cukup. baik-baik, berhenti. Berhenti di sini saja. Tolong bawa ke dalam. Dazhi, kamu sedang apa? Aku mau merenovasi kamar pengantin kita. Kamu benar-benar bisa setiap hari ada pasar malam. Kapan ada waktu? Pekerjaan ini aku yang kerjakan, kamu pengantin tidak perlu kerja. Aku juga ikut kegiatan ini. Hitung aku. Dan aku juga. Lihat, aku punya banyak teman, tiba-tiba banyak yang mendaftar. Sudah.
Oh, kami datang. Dazi Hong, kami juga datang. Kenapa kamu panggil mereka semua? Masih harus kerja, bisnis terganggu. Bisnis apa yang terganggu, kami selesai dulu baru datang. Tenang saja, keluarga pasar malam saling membantu. Bukan seharusnya begitu. Di pasar malam kita ini satu keluarga. Betul, kita semua harus kompak. Apapun yang dilakukan harus dengan senang hati. Benar-benar begitu. Satu orang memasak api terburu-buru, banyak orang mengumpulkan kayu, api menyala tinggi. Satu orang kurang terampil, 2 orang, lebih terampil 3 orang, bisa menangkap serigala besar. Kamu memang pandai bicara, sudah cukup, jangan banyak bicara lagi. Ayo bekerja, ayo bekerja. Kalian beberapa ayo bawa barang-barang. Cepat, kalau tidak makan nanti tidak kebagian. Ayo, ayo. Kamu lihat wajahmu kotor, apa sisakan sedikit untukku. Seperti kucing belang. Ayo, ayo Dazi, kakak cepat makan. Oh Dazi. Sekarang keinginanmu sudah terpenuhi. Perhatian semua pedagang. Untuk mendukung rencana renovasi kawasan pemerintah daerah. Setelah diputuskan oleh manajemen, pasar malam ini akan ditutup akhir bulan ini. Harap semua pedagang segera mempersiapkan relokasi kios masing-masing. Untuk rencana dan program detail silakan tanyakan ke manajemen. Terima kasih semua. Hong Jie ini bagaimana ya, benar juga. Kenapa begitu cepat harus dibongkar? Dazi, tadi kamu dengarkan. Dengar-dengar benar Dazi kakak. Kalau pasar malam ini dibongkar, kita bagaimana? Saya setelah keluar dari sekolah, hanya mengandalkan usaha kecil ini untuk hidup. Kalau pasar malam ini dibongkar, mau cari tempat yang cocok di mana lagi? Tidak bisa, hanya bisa pulang kampung. Sekarang ini sedang musim ramai pasar malam kita. Semua orang mengandalkan waktu ini untuk dapat uang lebih. Kalau begini keadaannya. Bagaimana kalau begini ya, atau gini saja. Besok kita ke manajemen untuk bicara dengan mereka. Minta mereka tunda pembongkarannya. Tunggu kita dapat uang dulu di musim ramai ini baru dibongkar. Boleh ya, bagus-bagus. Kita cari mereka untuk bicara benar. Ye Laoshi, bagaimana kalau kamu bantu kami buat draft surat permohonan setelah kamu selesai menulis? Kita semua tanda tangan. Boleh, tidak masalah. Bagus sekali. Taruh saja di sana. Bos, 2 kue daun bawang ya, siap-siap. Ayo ambil piringnya. Antarkan ke meja itu. Tuan, ini kotak daun bawang ganda. Terima kasih Nak Dongsing. Ayah, aku sangat merindukanmu. Enak Pento. Ayah, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku baru saja kembali. Kamu tidak bisa bilang sesuatu yang baik ya? Ayah, aku benar-benar merindukanmu. Sudahlah, aku baru saja kembali. Jangan berlebihan seperti ini. Dongsing, ayah belum makan. Bagaimana kalau bikin ayah 2 kotak daun bawang? Serahkan padaku, ayo pergi. Bibi ayahku sudah kembali. Kak, Sudah kembali, sudah keluar. Bagaimana? untungnya orangnya tidak mati. Tidak perlu masuk penjara, hanya perlu membayar ganti rugi. Untunglah. Bagaimanapun yang penting orangnya selamat. Membayar ganti rugi ya sudah. Asal kamu bekerja keras nanti tidak takut tidak bisa menghasilkan uang. Kak, beberapa hari ini, aku sudah memikirkan. Mulai sekarang aku akan hidup jujur, tidak akan berjudi lagi. Ayah, kamu baik sekali. Kuharap kamu menepati janjimu. Hilangkan kebiasaan burukmu itu. Kak, aku lapar. Cepat duduk di sana, aku akan ambilkan beberapa kotak daun bawang. Dongsing, ambilkan ayah semangkuk bubur. Ayo makan dulu. Kak, aku. Apa sih bicara tidak jelas? Kali ini aku ingin hidup jujur. Berbisnis tapi tidak ada modal. Pinjam uang sedikit darimu. Baiklah, nanti aku coba carikan. Bibi, kamu baik sekali, terima kasih.
Terima kasih apa? Oh ya ayah, waktu itu aku berkelahi dengan Jin Liang. Hampir tidak bisa sekolah lagi. Bibi agar aku tidak dikeluarkan. Pernah memohon kepada ibu Jin Liang. Kak, kebaikanmu pada kami. Kami berdua tidak akan bisa membalasnya seumur hidup. Kak, aku akan bersujud padamu. Apa sih, cepat bangun. Di depan umum begini kamu ngapain sih? Udah keluarga ngapain bilang makasih sih? Yang penting ke depannya jalani hidup dengan jujur, jangan lagi ngelakuin hal-hal yang gak benar. Gue udah seneng banget. Jangan khawatir kakak. Gue sumpah pakai lampu kakak. Kalau gue masih ngelakuin hal-hal nggak benar, gue bukan manusia. Udah cepet makan aja. You can lapar tadi. Iya. Temani bapakmu cepet makan sana. Sayang, gimana kalau gini? Kita jual lemari baju di rumah. Itu kan kayu asli, lumayan harganya. Liking siang gue kasih tahu ya. Apa aja boleh dijual tapi lemari baju Hinana itu nggak boleh dijual. Baju-baju cantik gue segini banyak. Mau ditaruh di mana? Ditaruh di lantai nanti kusut gimana? Pasti ada cara lain yang bisa dijual. Kulkas. Katanya mereka udah lama di kantor manajemen, kok belum keluar juga ya? Gimana kabarnya nih? Sabar dong, kata orang hal baik butuh waktu. Kalau udah selesai ngobrol pasti keluar. Udah nunggu lama banget, gue yang sabar ini nggak tahan. Iya nih, mana bisa nggak khawatir. Semoga hasilnya bagus. Datang. Gimana Dasi Hong? Udah nunggu lama ya? Kabar baik, teman-teman dari kantor manajemen mempertimbangkan kondisi kita, mutusin buat nunda pembangunan pasar malam. Bagus banget. Dazi Hong, kalian tuh tulang punggung pasar malam kita. Iya, tulang punggung, iya. Bagus banget. Silakan masuk. Yo, Datang, duduk. Oke, Juru selamat gue. gak usah sungkan ngomong-ngomong, Bapak udah baik-baik aja kan? Udah baik, waktu itu untung ada bapak yang nolongin. Ngomong-ngomong, yuk, tempat ini bagus banget ya. Ini restoran investasi pribadi gue. Investasi pribadi. Seluas ini semuanya milik Bapak sendiri. Ngomong-ngomong, kamu biasanya makan di pasar malam. Semuanya makanan kaki lima. Hari ini aku sengaja mengatur koki untuk menyiapkan masakan barat buatmu. Masakan barat? Aku pernah makan. Seperti sayap ayam goreng dan kentang goreng, aku sudah coba semua. Baiklah, itu juga bisa dihitung. Pelayan, kemarilah. Tuan Yu, selamat datang, biarkan dia melihat menu. Ini, lihatlah. Menu kalian ini kayak komputer saja. Lihat dan pilih yang kamu suka. Atau biar saja sembarangan. Bagaimana bisa sembarangan? Harus memesan sesuatu yang kamu sukai. Begini saja, bantu Nona memperkenalkan menu. Baik Nona, halo. Ini adalah produk baru di toko kami. Filet sapi terbaik dengan hati angsa Prancis grade A berminyak. Hati angsa ya? Ya, Tidak bisa, baunya terlalu amis, ada yang lain? kalau begitu bagaimana dengan ini? Ini adalah siput panggang saus herba yang baru keluar. Bagaimana cara makan siput? Terlalu menjijikkan, aku tidak berani makan. Ada yang lain? Kalau begitu bagaimana dengan ini, steak saus lada hitam? Steak. Ya, steak. Tulang rusuk sapi ya? Aku pernah makan ini sebelumnya, daging steak terlalu keras. Mulut kecilku yang manis tidak bisa mengunyahnya. Ada apa? Apakah aku salah bicara? Tidak. Begini saja, lebih baik aku yang memesan. Baiklah. Kamu biasanya suka makan apa? Aku? Aku tidak pemilih. Aku suka makan daging, tidak suka yang asam atau pedas. Tidak minum sup atau yang berair-air. Kebetulan kebiasaan kita sama. Benarkah? Kalau begitu oke. Kalau begitu APA yang kamu suka makan?
Kamu pesan saja. Aku pesan yang sama denganmu. Baiklah, maka kita pesan 2 porsi, iga babi panggang Italia, iga domba Selandia Baru, dan ikan kod putih goreng. Untuk hidangan utama, nasi seafood Spanyol. Oke, cukup. Kalau kurang kita pesan lagi. Cukup. Baiklah, kamu yang atur ya Pak Yu. Terima kasih ya. Sama-sama, silakan menunggu sebentar. Ngomong-ngomong, aku dengar kamu namanya Lili. Iya, Lili dari bunga melati. Bunga melati mekar, iya itu bunga melati. Nama yang bagus dan ada lagi. Kenapa waktu itu kamu bawa obat itu? Aku dari kecil punya penyakit jantung ringan. Jadi guru di panti asuhan menyuruhku bawa obat terus. Panti asuhan. Aku besar di panti asuhan. Lalu orang tuamu mana? Aku juga tidak tahu sejak aku ingat. Aku sudah di panti asuhan. Lalu kenapa kamu pakai marga Liu? Guru di panti asuhan pakai marga Liu jadi banyak anak ikut pakai marga Liu. Permisi Pak Yu. Ayo. Silakan dinikmati. Oke, ini untukku. Ayo cepat makan. Oke. Ada sumpit enggak? Lihat saja kamu belum terbiasa. Makan ala barat pakai sumpit apa? Ayo aku ajari. Oke, kamu bilang ini. Orang asing makan ribet amat. Pakai pisau garpu segala. Mana ada sumpit praktis? Lili. Kamu ini. Tanda lahir. Rambat dai kebaskan melengka pergi. Tidak mengasihani kesedihan kecil di hati. Melambaikan tangan, semoga kalian bahagia. Aku akan hidup bahagia sendiri. Terima kasih semuanya. Ada cowok-cewek yang mau nyanyi lagi nggak? Aku. Sobat, kamu nyanyi lagu apa? Ada lagu baru apa? Aku tunjukkan. Oke. Lihat ini dari Chaikin. Kalau yang di sini itu sakit banget. Gila ya, ngapain sih cabut rambut gue? Rambut gue mahal loh. Emang gila sih. Selain kamu, gue nggak bisa ngerasain cinta sama sekali. Bagus. Lagi boleh bayar 10.000. Ada apa sih? Nggak ada selera banget. Terus kamu dengar gratis aja. Ada apa ini, kenapa? Semua tenang. Nggak apa-apa semua, jangan panik. Waktunya untuk menghajar kamu, Liu Lili. Ada apa? Gue nggak sengaja numpahin minuman. Liu Lili, ngapain sih? Kamu nggak membahayakan keamanan umum ya? Pak Fang, gue juga nggak sengaja kok. Bikin masalah besar gini bilangnya nggak sengaja. Sekarang bikin kacau, bahaya banget tau. Tapi mesin gue juga rusak. Iya Pak Fang, Lili juga nggak sengaja kok. Ini bukan urusan kamu pergi sana. Kok kamu ngomong gitu sih? Gimana dong ngomongnya, gue perlu ngomong sama kalian ya. Liu Lili, kamu denger baik-baik. Sekarang juga kamu pergi. Basis apa sih Fang Zhongling? Basis apa kamu suruh gue pergi? Basis apa kamu melanggar aturan keamanan? Sekarang gue umumkan resmi. Gue akan tarik kembali stan sewaan kamu. Oke, suruh gue pergi juga boleh. Kamu kembalikan uang jaminan sama uang sewa gue. Kamu masih minta uangnya? Uang kamu segitu menurutmu cukup buat ganti rugi? Gue nggak peduli, nggak dikasih uang gue nggak pergi. Oke, kamu jangan pergi sekarang, gue suruh satpam pindahin barang-barang kamu.
Kamu keterlaluan, Fang Hongling. Jangan nangis teriak di sini, ini tempat usaha. Cepat pergi. Pak Fang. Lili juga nggak sengaja kok. Nggak perlu sampai diusirkan. Iya Pak Fang, tolong kasih keringanan. Bukan masalah gue kasih keringanan atau enggak. Lihatlah semua peralatan di sini, semuanya potensi bahaya. Saya pemilik tempat ini. Saya bertanggung jawab kepada kalian. Saya juga bertanggung jawab kepada pelanggan. Bagaimana jika terjadi kebakaran? Bisakah kalian menanggungnya? Pak Fang, saya mohon padamu. Lili tidak mudah, dia sendirian tanpa tempat bergantung. Jangan biarkan dia pergi. Wei Hong, kau memohon padaku? Ya, Jangan Hong Jie, jangan memohon padanya. Saya akan pergi lagi pula, pasar malam ini sudah lama tidak nyaman. Setiap hari menerima amarahmu, apa gunanya tinggal? Saya pergi. Bagus, sekarang pergi. Lili, kenapa kau begitu impulsif? Kau bilang kau akan meninggalkan sini. Bagaimana denganmu? Lili. Ada apa Hong Jie? Kami mengumpulkan sedikit uang, ambillah. Saya tidak perlu Hong Jie. Dengarkan saya, cepat ambil. Kau keluar di mana kau akan mencari pekerjaan. Uang ini tidak banyak tapi bisa untuk keadaan darurat. Ambillah dan ingat setelah kau keluar. Jika ada kesulitan katakan pada kami, dengar? Ya jangan sungkan. Lili, ingatlah untuk kembali mengunjungi kami. Jaga dirimu baik-baik. Tenang saja, kemanapun saya pergi. Saya tidak akan melupakan kalian. Uang ini akan saya kembalikan setelah saya mendapatkan pekerjaan. Bicara apa lagi sudah jelas. Kenapa harus sungkan dengan kami? Lili. Apa yang kau lakukan? Maaf. Beginilah. Saya punya anak perempuan yang terpisah lebih dari 20 tahun. Sekarang saya menemukannya. Lili adalah anak saya. Bukan ini. Kau salah paham, saya anak yatim. Ya, anak yatim itu benar. Benar, lihatlah. Ini hasil tes genetikmu. Beberapa waktu lalu saya meminta seseorang mengambil rambutmu, lihatlah. Ini. Dan di sini adalah. Sakit banget, kamu gila ya? Ngapain kamu cabut rambutku? Rambutku mahal loh. Selain itu, aku sudah menemukan pusat penilaian medis. Gen dan sampelmu. Dibandingkan dengan genku, hasil perbandingannya. Di sini tertulis jelas-jelas. Kita 100%. Hubungan ayah dan anak secara biologis. Ini tidak mungkin. Benar, ini benar-benar nyata. Terima kasih banyak atas teknologi tes DNA ini. Anakku, ayah minta maaf padamu. Dulu aku hanya fokus pada bisnis. Saat kamu berusia 2 tahun, aku tidak merawatmu dengan baik. Tidak sengaja membuatmu hilang. Ayah selama ini setiap hari memikirkanmu. Sekarang sudah baik. Lili pulang dengan ayah. Kita tidak akan terpisah lagi. Bukan tapi. Kak Hong. Tidak mungkin salah. Anakku, kita sudah sampai di rumah. Ini adalah rumahmu. Ayo masuk. Jangan bengong, ayo. Lihat, ini adalah tempat tinggalmu. Ayo. Ayo Lili, masuk. Lihat, ini adalah rumahmu. Masuk dan lihat. Ayo.
Ini adalah ruang tamu. Ayo duduk di sini. Lily, kenapa kamu? Selama ini kamu di mana? Mengapa kamu tidak mencariku? Kamu tahu tidak betapa banyak penderitaanku. Ayah selama ini selalu mencarimu. Tapi tidak menyangka, kamu ternyata mencari nafkah di tanah milik keluarga kita. Apa tanah milik kita? Pasar malam adalah tanah kita. Ya, ayah yang menang lelangnya. Kamu tahu tidak betapa banyak penderitaanku di tanah ini. Betapa banyak kesedihanku. Aku bahkan tidak bisa membayar sewa. Di mana kamu saat tidak bisa makan? Kenapa kau tidak mencariku? Ayah tahu kau menderita. Sekarang bagus. Ayah akan memberikan kompensasi yang baik di masa depan. Jangan sampai kau menderita lagi. Jangan biarkan kau menderita sedikit lagi. Jadi besok ayah membawamu. Ubah nama. Ubah ke Yulili. Aku belum berpikir. Ayah telah menemukanmu. Nama ini harus pergi lebih awal. Aku bilang aku tidak berpikir. Anda meminta saya untuk mempertimbangkan. Lily. Lily, kenapa kau kembali? Kakak Hong, kau tahu. Ternyata tanah ini di pasar malam adalah Jenderal Yu. Sungguh, Aku berada di tanah. Setelah bertahun-tahun menderita. Saya tidak mau. apa yang tidak mau jangan terlalu banyak berpikir. Kau selalu menemukan ayah yang baik untuk Yu. Kau sudah berakhir sekarang. Seberapa baik menderita dan menderita. Apa yang kamu menangis? Apa yang baik tentang mencari ayah? Ini adalah mata. Biarkan ayah dan anak Anda bersatu kembali. Membuat ayahmu khawatir. Cepat kembali. Tapi Kakak Hong, aku tidak ingin mengenali ayah ini. Apa yang kau katakan? Kenapa? Ketika aku masih kecil, aku paling membutuhkannya. Dia tidak bersamaku sekarang, aku sudah dewasa. Bisa hidup sendiri. Dia datang kepadaku, masih berpura-pura menjadi ayah yang baik. Aku marah ketika aku mengingatnya. Lily, kau pikir itu? Bagaimana mungkin ada ayah yang tidak menyusahkan putrinya? Ayahmu pasti mencarimu. Aku tidak mencarimu. Bagaimana mengatakannya? Dia juga ayahmu, bukan? Kalian berpisah begitu lama baru bisa berkumpul lagi. Harusnya kalian saling menghargai. Dengerin kakak, cepat pulang aja. Ayahmu sudah khawatir selama lebih dari 20 tahun. Jangan bikin dia khawatir lagi. Sudahlah, jangan nangis lagi. Cepat pulang, ayo pergi. Pulang aja, pulang aja. Kak Hong, Pulang aja. kalau gitu aku pergi ya. Cepat pergi. Lily udah balik. Capek ya, ayo duduk. Duduk aja. Lily, maafin ayah ya. Kalau kamu bisa maafin ayah, ayah akan lakukan apapun untukmu. Nama bisa gak usah diganti dulu. Ayah gak maksa, yang penting kamu senang.
Aku bisa tinggal. Bagus banget. Kamu setuju buat tinggal. Jadi ayah bisa ganti rugi ke kamu. Besok ayah ajak kamu beli mobil. Terus beli perhiasan. Sama baju cantik ya. Ayah akan buat kamu hidup bahagia. Buat apa beli itu aku gak suka. Terus kamu suka apa cepet bilang ke ayah. Ayah pasti beliin. Gak usah beli apa-apa. Aku cuma berharap bisa merasakan suasana rumah aja. Oke, ayah dengerin kamu. Tapi kamu harus kasih ayah. Cariin kamu pembantu. Biar bisa ngurus kebutuhan kamu. Aku bisa ngurus diri sendiri. Gimana kalau besok ayah ajak kamu ke kantor? Terus ayah kasih kamu jabatan wakil direktur. Aku gak mau jadi wakil direktur. Gini aja. Sekarang kamu belum punya pengalaman manajemen. Jadi direktur mungkin. Lebih baik jadi wakil direktur dulu buat transisi. Ayah ngomong apa sih? Aku mau lanjut jualan di pasar malam. Kenapa? Aku udah terbiasa hidup sama kakak-kakak di pasar malam. Mereka juga yang selalu merawat saya. Kalau jauh dari mereka aku akan merindukan mereka. Baiklah asalkan kamu senang. Ayah setuju. Aku Liu Lili sudah kembali. Lily, Lily sudah kembali. Masih kembali berjualannya, aku kangen kalian. jangan-jangan kamu bertengkar lagi sama Pak Yu. Bukan maksudku, kamu baru saja bersatu kembali dengan ayahmu. Jangan main-main. Kak Hong, kamu pikir apa sih? Aku kangen kalian, aku mau kembali berjualan. Aku sudah bilang sama ayahku, dia setuju. Serius? Wah, bagus sekali. Iya bagus banget. Kalau begitu sekarang setiap malam kamu bisa kembali bersama kami. Berjualan di pasar malam. Bagus sekali. Jangan bilang pasar malam kita kalau tidak ada Lily. Benar-benar tidak ramai iya. Dia memang ramai. Han Liang, sekarang Lily sudah jadi Jin Phoenix. Gimana menurutmu tentang hubungan kalian? Kak Han, kamu pikir apa sih? Aku sudah sadar aku dan Pak Ye sebenarnya tidak cocok. Tentu saja tidak cocok. Sekarang Lily siapa? Bukan karena aku sekarang punya uang. Jadi bilang Pak Ye tidak cocok. Beberapa hari ini aku sudah mengerti. Selama ini aku terhadap Pak Ye sebenarnya hanya bergantung dan mengagumi, bukan cinta. Aku sejak kecil tidak punya ayah. Jadi di alam bawah sadar aku mencari kasih sayang ayah. Jadi aku suka orang seperti Pak Ye. Tapi sekarang aku punya ayah. Jadi aku tahu bagaimana sebenarnya. Bagus Lily, selamat ya kamu sudah menemukan kasih sayang ayah. Terima kasih. Benar-benar tidak terlihat gadis ini sudah dewasa. Iya. Liu Lili, kamu sudah meninggalkan pasar malam ini. Kenapa kembali? Pak Fang, cara bicara Anda tidak pantas loh. Yang Anda lihat sekarang adalah putri dari Presdir Grup Hangda Yu, Nona Yu Lily. Apa? Putri Presdir Grup Hangda Nona Yu Lily. Ya tapi putrinya. Kamu putri Pak Yu. Tak terbayangkan hidup ini begitu ajaib. Beberapa hari lalu masih di pasar malam. Ditegur oleh Bos Fang dan sekarang saya jadi pemilik pasar malam ini. Hebat kan? Ya. Lily, maaf tentang kejadian sebelumnya. Jangan bilang Pak Yu. Kalau mau balik berjualan gratis deh. Tak terduga Bos Fang begitu baik. Urusan Pak Yu adalah urusan saya. Apa ada yang bisa saya bantu? Kalau begitu ada satu hal yang perlu bantuanmu. Silakan katakan. Tolong bongkar barang dari mobil. Bongkar barang dia. Bos Fang tidak mau. Baiklah, untuk menyambut Lily kembali.
Saya bantu. Terima kasih, Bos Fang. Bos Fang itu. Saat pindah speaker hati-hati ya. Ya hati-hati. Hati-hati jangan sampai rusak. Bos OU. Su Zigen. Kamu masih berani datang. Jangan-jangan. Kamu cari masalah ya, jangan main tangan. Jangan main tangan, maafkan saya. Maafkan saya. Kamu hancurkan toko saya masih bicara sembarangan. Tidak Bos OU. Kakak Dazi. Kamu datang lagi untuk apa? Dengarkan dulu baru marah. Kamu mau bilang apa? Ya saya. Kejadian sebelumnya, salah saya, maaf Dazi. Saya selalu merasa bersalah. Anda sedang mencari keberadaan Guru OU kan? Kemarin saya ke stasiun metro Shuangqiao. Kebetulan lihat Pak OU turun dari mobil di sana. Jadi saya analisis pasti dia tinggal di sekitar situ. Makanya saya datang ke sini untuk kasih kabar ke kamu kan? Kamu bilang beneran nggak bohong? Tentu saja beneran. Beneran atau enggak? Saya sumpah. Oke, sekarang saya langsung cari orang. Kak Dashi. Ada apa lagi, cepat bilang. Di rumah lagi nggak ada makanan. Dongsing dia. Ambil aja, nggak usah balik, saya pergi dulu. Kalau ada apa-apa telepon aja. Oke. Makasih Kak Dashi. Sini. Pak Yu. Hai semuanya. Pak Yu, lihat nih, masakan-masakan ini semuanya favorit Lily. Oke, terima kasih banyak Wei Hong. Sudah kasih ide bagus buat saya. Ah, kamu nggak usah sungkan. Lily sebentar lagi datang. Datang Lili datang. Kok rame banget hari ini, ulang tahun siapa? Banyak banget masakannya. Lili. Lili, hari ini ulang tahunmu yang ke-25. Ayah dan semua orang datang buat temani kamu ulang tahun. Iya, Dari kecil saya nggak pernah tahu kapan ulang tahun saya. Jadi nggak pernah merayakan ulang tahun. Lili, mulai tahun depan Ayah akan temani kamu ulang tahun. Sini, selamat ulang tahun. Lily potong kuenya cepat. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Lili. Terima kasih, cepat-cepat. Ayo kita tiup lilinnya bersama. Sini. Selamat ulang tahun. Ayah, terima kasih. Ayah mikir apa? Ayah lagi mikir. Teman-teman kamu di pasar malam ini, semuanya baik. Semuanya orang baik. Tentu saja. Ayah, saya kasih tahu ya, sekarang kamu harus ngerti. Kenapa aku tidak bisa lepas dari orang-orang pasar malam itu? Ayah mengerti. Kedepannya ayah tidak hanya mendukungmu bergaul dengan mereka, tapi juga mendukungmu berjualan di pasar malam. Asalkan kamu senang, ayah akan selalu mendukungmu. Ayah, kamu yang terbaik.
Berdasarkan rencana pembangunan pemerintah, Grup Mingliang akan mengubah pasar malam menjadi gedung perkantoran komersial, hotel, bioskop, dan sebagainya. Sekaligus untuk memberikan kondisi berusaha yang lebih baik kepada para pedagang pasar malam. Akan dibangun pasar malam di bawah tanah. Selain itu, selama masa pembangunan, para pedagang juga akan mendapatkan kompensasi ekonomi yang sesuai. Bagus sekali ada uang. Lalu berapa jumlah yang sesuai itu? Ya kamu memang mata duitan. Ini adalah rencana renovasi pasar malam. Silakan kamu lihat. Jika benar-benar sesuai dengan standar kompensasi yang diberikan, maka proyek ini tidak akan menghasilkan banyak uang. Kali ini aku bukan untuk mencari uang. Para pedagang pasar malam itu semakin cerdik. Kalau sampai bertemu dengan orang yang keras kepala, bagaimana kalau mereka meminta harga yang terlalu tinggi? Jangan bicara untung tidak rugi saja sudah bagus. Selain itu kita di tempat terang, mereka di tempat gelap. Kamu mana tahu apa yang mereka pikirkan? Sepertinya aku harus mencari mata-mata di pasar malam. Wei Hong, Ada apa? Hong Ji Wei Hong. ini karena semua orang tidak tenang. Masih tentang renovasi pasar malam itu. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya benar. Kamu dan Dazi selalu menjadi tulang punggung pasar malam kita. Kalian berdua. Berikanlah kami saran. Kami sudah berdiskusi. Kami ingin meminta kalian berdua menjadi perwakilan kami. Bantu kami mengurus hal ini ya. Hal ini memang bagus. Tapi juga perlu seseorang yang pandai bicara untuk mewakili. Ya Dazi Gehong Ji jangan menolak. Ya benar, hanya kalian berdua. Yang paling cocok, yaitu... Baiklah, karena semua orang sangat percaya padaku, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan ini dengan baik. Bagus sekali. Jadi tidak peduli bagaimana pasar malam ini direnovasi, aku akan melakukan yang terbaik. Kemudian untuk kalian semua, memperjuangkan hak-hak terbaik kalian, oke? Baik. Kalau begitu kami semua berterima kasih pada kalian berdua. Terima kasih. Ayah, aku pulang. Putri sudah pulang. Lapar ya? Lumayan. Makanan sudah siap. Cepat sekali. Ayo Wang Jie. Mari kita makan. Tuan dan Nyonya silakan makan. Terima kasih Wang Jie. Ayah kenapa tidak makan duluan? Makan sendirian tidak enak. Makan bersama putri kesayanganku baru enak. Kalau begitu mari kita makan. Ngomong-ngomong, ayah tahu pasar malam akan dirobohkan kan? Tahu. Bukan itu perusahaan konstruksi Mingliang yang membangun proyek baru itu. Kenapa? Ayah toh pasar malam akan dirobohkan. Bisakah ayah menemui Fang Zhongling memintanya untuk mengurangi sewa untuk beberapa bulan ini? Ini juga bisa menjadi kontribusiku untuk semua orang. Putriku memang punya jiwa kesetiakawanan. Tenang saja. Ayah akan menemui Fang Zhongling besok. Masuk. Silakan masuk. Dashi saudaraku, duduklah. Jin Zong, aku datang untuk meminta maaf. Jin Zong, satu orang satu tanggung jawab. Hari ini aku datang terutama untuk meminta maaf padamu. Sejak kejadian Jinming, hatiku sangat sedih. Selalu ingin mencari kesempatan untuk meminta maaf, tapi tidak pernah ketemu. Sekarang aku berdiri di hadapanmu. Kamu mau bagaimana silakan, mau marah silakan. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Karena kejadian sudah terjadi. Tak bisa diubah lagi. Lalu kita yang masih hidup harus melakukan sesuatu untuk yang telah tiada, agar tak mengecewakan mereka yang telah pergi. Padahal semasa hidupnya keinginan terbesarnya adalah merenovasi pasar malam. Pak Jin, setelah mendengar ucapanmu tadi, hatiku yang tadinya cemas jadi tenang. Kamu benar-benar bijaksana dan pengertian. Baiklah, jangan khawatir.
Aku pasti akan bekerja sama denganmu untuk memperbaiki pasar malam ini sebagai pertanggungjawaban kepada Jin Ming. Baiklah, mari kita bicarakan. Baik-baik, ayo. Pak Jin, pengumuman itu sudah dilihat semua orang. Meskipun kondisinya cukup bagus, tapi kurang spesifik. Tidak disebutkan dalam detail. Bagaimana nasib para pedagang setelah renovasi? Kalau nanti. Aku tidak tahu apakah akan ada dampak lain. Tenang saja soal itu. Saya menjamin bahwa setelah pasar direnovasi, para pedagang akan mendapatkan tempat baru. Kalau begitu, untuk perusahaan properti Anda, mungkin akan mengurangi banyak keuntungan kan? Itu kamu yang terlalu memikirkannya. Dulu saya ingin merenovasi pasar malam ini. Memulai rencana ini, bukan untuk mencari untung. Saya hanya ingin melakukan sesuatu untuk almarhum Jin Ming dari keluarga kami. Ini juga sebagai bentuk penghormatan untuknya. Saat Jin Ming masih hidup, saya sudah berencana merenovasi pasar malam. Sekarang dia sudah tiada. Apakah saya bisa tidak melakukan sesuatu untuknya? Betul. Pak Jin, setelah mendengar penjelasanmu, hatiku sekarang benar-benar lega. Terima kasih, baiklah, saya permisi dulu. Tidak akan mengganggu pekerjaanmu. Pak Yu, sungguh langka tamu seperti Anda. Hari ini kenapa ada waktu datang ke sini? Tidak ada urusan penting, cuma mampir saja. Anak gadisku yang manja itu ngotot ingin berjualan di pasar malam. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Jadi tolong Bapak Fang bantu jaga dia ya. Tenang saja Pak Yu, selama aku ada. Aku pasti tidak akan biarkan Lily diperlakukan tidak adil di sini. Baiklah, aku jadi tenang. Ada satu hal lagi. Mau minta tolong Bapak Fang bantu. Bapak Yu ada keperluan apa, langsung bilang saja. Aku pasti bantu semampuku. Pasar malam ini sebentar lagi akan digusur. Ada banyak pedagang di pasar malam itu. Mereka pernah berjasa pada putriku. Itu berarti mereka juga berjasa padaku. Bisakah bulan depan biaya kios para pedagang itu diberi diskon? Sebagai balas budi putriku pada teman-temannya. Kupikir Bapak Yu mau bilang apa. Cuma ini saja. Oke, aku bantu. Wah, terima kasih banyak Bapak Fang. Jangan sungkan-sungkan sama aku. Baiklah, silakan Bapak sibuk dulu. Hati-hati di jalannya. Baik. Pakai uangku buat berbuat baik. Kupikir pasti tidak masalah, jangan khawatir. Wei Hong. Dazhi. Oh, Dasi, kamu tertawa saja. Nanti kalau kamu tahu apa yang akan kulakukan, lihat kamu masih bisa tertawa atau tidak. Kamu datang. Tanganmu kenapa? Jangan-jangan kamu berkelahi dengan Oudazi. Kamu sudah besar masih berkelahi. Kayak anak kecil saja. Kamu mikir apa sih? Orang yang punya masalah di otak baru berkelahi. Aku cuma mengupas apel, tidak sengaja teriris. Sini aku kasih obat. Sudah besar mengupas apel saja masih begini. Kamu tidak benci lagi sama Oudazi itu. Benci juga tidak ada gunanya. Mendingan energi itu dipakai untuk hal yang lebih berguna. Hongling. Beberapa hari ini, kamu tidak ada kerjaan. Coba kamu datangi lagi beberapa departemen di Hengda. Kenapa? Kamu bicara saja dengan mereka. Katakan saja yang saya bilang. Selama mereka bisa membuat grup Mingliang kita menguasai proyek ini, saya bisa melepaskan investasi di sisi Hengda. Dananya kita atur sendiri dari perusahaan kita. Apa?
Katanya Dazhi kakak dan Hong Jie kok belum balik ya? Sudah lama negosiasinya. Sudah lama ya, pasti belum selesai dong. Santai aja nunggu Hong Jie dan Dasi kakak yang turun tangan. Nggak ada yang nggak beres. Kan kamu ngapain buru-buru? Tapi Hong Jie dan Dasi kakak ini, baru aja bermusuhan sama Jin Guangyu. Nggak tahu ya negosiasi kali ini bakal berakhir baik atau buruk. Katanya kamu ini, yang baik sama yang jelek semuanya kamu yang bilang. Aku paling nggak suka kamu kayak gini saat genting. Kok nggak bantu kasih saran sih, kamu kan tahu keluarga Jin. Bermusuhan sama Wei Hong Dazhi. Kenapa kamu nggak gantian negosiasi sama Jin Guangyu? Kalau aku bisa, kamu pikir aku nggak mau negosiasi? Terus kamu ngomong banyak, tapi kenapa kamu nggak negosiasi? Kamu kan laki-laki. Ye Laoshi kok datang? Ye Laoshi nggak jualannya? Barangnya sudah habis. Batch berikutnya baru datang beberapa hari lagi. Hari ini cuma mau lihat-lihat kalian. Katanya kalian jualan setiap hari, ketemu terus. Kalau suatu hari nggak ketemu, hati aku rasanya ada yang kurang rindu sama kita ya. Iya. Ngomong-ngomong soal perjanjian renovasi, gimana kabarnya? Kita juga di sini nunggu kabar. Dasi kakak dan Hong Ji sudah lama ke kantor. Nggak tahu gimana hasilnya. Kita semua nunggu mereka balik. Balik-balik Dazhi kakak Hong Jie. Kita sudah balik. Dazhi kakak Hong Jie, ayo semua datang sini. Balik-balik. Gimana Jin Guangyu nggak bikin susah kalian kan? Ngomong apa sih, nggak percaya sama kakak beradik kita ya? Negosiasinya cukup baik. Lagian kan pasal-pasal kontraknya kita semua sudah lihat. Kita cuma ngikutin pasal-pasal itu waktu negosiasi. Benar ya, bagus-bagus. Jin Guangyu kayak orang yang beda, nggak cuma nggak bikin susah kita, dia malah sangat kooperatif. Katanya setelah pasar malam ini direnovasi, kami semua akan ditempatkan dengan baik. Wah, bagus sekali. Sudah kubilang orang itu, 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Entah kapan ada keberuntungan, lihatlah. Kesempatan kita datang hari ini. Lihat nanti bukan hanya lingkungan berjualan kita yang bagus, tapi juga akan ada kompensasi yang lumayan. Menurutku ini terlalu bagus. Lihatlah Jin Guangyu itu sebelumnya kan ada masalah dengan Dazhi. Dan ada perselisihan, lihatlah kali ini. Dia memberikan kita syarat yang sangat menguntungkan. Pasti dia sudah sadar. Kamu ini mulut sial, hal baik seperti ini, kamu tidak bisa berpikir positif. Aku salah. Bagaimanapun juga kita harus berterima kasih pada Dasi dan Hong yang telah melakukan hal baik ini untuk kita semua. Benar. Oh ya, Dasi dan Hong. Bagaimana kalau kita masak beberapa hidangan dan minum sedikit? Minum apa? Aku harus cepat pulang mengambil mobil untuk berjualan. Rayakan saja. Lain kali sampai jumpa. Kalian buka toko saja. Oke, OU. Lihat kamu senang sekali. Dazhi, jujur saja. Menurutmu Jin Guangyu ini terlalu aneh. Aku juga tidak yakin dengan perasaan ini. Tiba-tiba berubah menjadi sangat baik. Katanya aneh, tapi di mana anehnya? Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi memang aneh. Menurutku, meskipun Jin Guangyu ini jahat dan licik, tapi dia tidak mungkin sejahat itu hingga memutus mata pencaharian kita. Lagi pula kamu juga bilang renovasi pasar malam ini untuk Jin Ming. Semoga saja, karena semuanya sudah sampai di sini. Kita biarkan saja mengalir. Semoga Jin Guangyu ini tidak lagi melakukan tipu muslihat. Om Fang. Om Fang, kenapa tiba-tiba proyek renovasi pasar dimulai? Tidak memberitahu kami sebelumnya, sehingga kami sekarang kewalahan. Benar Om Fang? Kami sama sekali tidak siap. Kita berdua kaget banget. Aku juga baru dengar kabarnya. Soal renovasi pasar ini, itu cuma ide dadakan Jin Guangyu. Aku juga belum siap, baru tahu kabarnya. Langsung aku kasih tahu kalian kan. Maaf merepotkan Pak Fang. Terima kasih perhatiannya. Nah, soal ini. Soal pembagian order material bangunan kali ini. Apa Bapak sudah lihat? Di daftar kontraktornya. Ada nama kita berdua nggak? Kita udah nunggu kayak nunggu bintang jatuh. Nunggu dengan sabar dan penuh harap. Nunggu hari ini datang. Soal ini. Tergantung kalian berdua paham nggak? Paham dong, pasti paham. Kita selalu paham. Jangan buru-buru janji dulu. Aku belum kasih syaratnya. Apapun syaratnya, kita pasti setuju dan bisa lakukan. Pasti setuju, silakan Bapak bilang.
Sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuma mau minta tolong kalian cari tahu soal proyek renovasi pasar malam Jingguanyu ini. Informasi dalamannya. Mas, kamu tahu nggak ini kenapa? Aku mana tahu. Sudah. Siapa itu? Jin Guangyu. Cepetan angkat. Pak Jin, halo. Ada urusan mendesak. Besok pagi jam 10. Oke, aku tahu. Sampai jumpa besok Pak Jin, sampai jumpa. Sampai jumpa. Ada kabar baik, apa seneng banget? Jin Guangyu nelpon, dia bilang besok pagi janjian jam 10. Di kantornya katanya ada urusan mendesak. Kayaknya si urusan cari duit. Mas kok kamu bisa optimis dan polos banget sih? Dia cari kita ada urusan mendesak. Bisa jadi dia buru-buru mau minta kita bayar utang. Bayar utang masa sih? Rezeki bukan musibah pun tak bisa dihindari. Semoga saja bukan. Pulang yuk pulang. Kamu bilang kejadian tak terduga memang banyak ya? Masih kita yang lebih baik. Masuk. Jin Zong. Jin Zong, Anda memanggil kami. Ada yang perlu diperintahkan. Beberapa waktu lalu kalian membantu Fang Zhongling. Menghentikan pasokan dari Ou Dashi itu bagus. Sudah seharusnya. Urusan keluarga Jin adalah urusan kita. Jin Zong, apakah Anda ingin kami mencari cara lagi untuk menghentikan saluran pasokan Ou Dashi? Sekarang tidak perlu menghentikan saluran pasokan Ou Dashi. Sekarang harus mencari cara agar toko khusus Dashi laris. Ini. Mengapa itu kalian jangan urus? Kalian cari cara untuk membantu saya janjian dengan pemasok toko khusus Dashi. Tidak masalah. Pasti akan dilakukan pasti. Bagaimana saya? Ou Dashi. Permainan kita baru saja dimulai. Bos San. Bos San ini adalah ketua terkenal dari grup Ming Liang. Jin Guangyu Jin Zong. Halo Jin Zong, Anda adalah Bos San. Ya. Silakan duduk. Hari ini memanggil Bos San. Ingin membicarakan bisnis dengan Anda. Bagus sekali Jin Zong. Saya sangat berharap ada kesempatan bisa berbisnis dengan bos besar seperti Anda. Kita bicara sambil makan. Baik. Biarkan kalian meremehkan saya, lihat siapa lagi yang meremehkan saya. Su Higen. Kakak ipar, lihat kamu senangnya. Kamu senang apa? Saya menang lotre 20.000. Kamu menang 20.000. Kurasa kamu sudah gila karena miskin mimpi saja. Tidak percaya ya? Gak percaya tanya aja ke bos. Sampai jumpa. Aku juga harus coba keberuntunganku. Wehong, kamu ngapain? Buang sampah. Ada yang buang sampah kayak gitu. Aku nggak sengaja. Aku langsung bersihkan. Fang Zhongling jangan suka ganggu orang di sini. Lili, aku mana ganggu orang. Lihat tuh sampahnya berantakan. Aku cuma ikut aturan. Tapi karena kamu Lili yang bilang aku kasih kamu muka. Wehong, udah jangan disapu. Hong Jie, dia udah bilang udahan. Jangan disapu, cepat pulang aja. Nggak apa-apa, pulang aja. Udahan, aku juga pulang. Cepat pulang, istirahat aja. Tunggu bentar.
Barusan kamu bilangnya bener banget. Emang nggak seharusnya sampah ini dibiarin di luar. Kan tukang bersih-bersihnya udah pulang besok pagi aja suruh mereka bersihin. Karena Fang Bos begitu peduli lingkungan. Masa nggak seharusnya jadi contoh? Sapu semua sampah di sini. Lili, aku pulang dulu ya. Oke Hong Jie, kamu cepat pulang aja, bye. Lili, kenapa nggak mau? Oke, aku sapu. Tunggu. Fang Bos, pakai yang besar ini lebih cepat sapunya.